Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saifuddin, NPM 1831/2012. Kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran kecerdasan buatan IF 18FX Universitas Teknokrat Indonesia. Perencanaan asisten cerdas berbasis suara untuk smart home. Untuk kali ini, para pengusaha yang mempunyai mobilitas tinggi, direktur perusahaan, petinggi kedutaan, hingga para selebritis, orang-orang yang banyak menggunakan jasa asisten pribadi yang cerdas. Asisten cerdas bekerja dalam kondisi dan situasi yang mengharuskannya siap siaga dan cepat untuk melakukan pekerjaan yang diminta oleh sang atasan kapanpun. Asisten cerdas juga disebut sebagai asisten pribadi atau sekretaris pribadi. Adalah jabatan yang menggambarkan seperti seseorang yang membantu orang tertentu dengan pekerjaan sehari-hari atau tugas pribadi mereka dalam sistem. Tugas utama yang dikerjakan mencakup hal-hal kecil, mengingatkan untuk minum obat, mematikan lampu rumah, tanpa menyentuh saklar, menghubungi kerabat saudara ataupun teman, hanya mengucapkan nama, membacakan berita terkini, menghidupkan AC, mengunci pintu, dan banyak lainnya. Tujuan membantu pekerjaan memiliki asisten cerdas sebagaimana untuk membantu pemilik rumah untuk perintah sehari-hari atau tugas pribadi mereka yang terhubung dalam suatu jaringan atau dalam suatu jaringan wifi atau jaringan internet ya. Masalah yang diselesaikan untuk misal ini adalah asisten cerdas ini mempermudah si pemilik untuk membantu pekerjaan hal-hal kecil, lebih hemat dan tidak perlu membayar gaji seperti karyawan atau asisten pribadi. Ini untuk gambaran asisten pribadi, gambaran asisten cerdas ya. Ini contoh modul IoT Ethernet untuk smartphone. Sini ada modul Wi-Fi-nya. Sini ada sensor geraknya. Sini ada central lock-nya untuk mengunci pintu dan sini untuk mematikan lampu. Kemudian modul IoT kali ini terdiri dari berbagai macam spare seperti remote D1 merupakan modul developer yang berbasis WiFi dari keluarga ESP8266 yang dimana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino seperti halnya dengan Node MCU. Kemudian ada modul relay yang berfungsi digunakan sebagai indikator untuk menyalakan lampu AC dan silhouette door lock. Kemudian ada servo SG90 yaitu motor listrik dengan menggunakan sistem closed loop. Ada juga sensor PID untuk mendeteksi adanya pergerakan, sensor DHT11 untuk mendeteksi temperatur dan kelembapan, silhouette door lock 12 volt digunakan untuk mengunci pintu atau jendela atau yang lain semacamnya. Ada juga project board. Setelah itu lengkap famous berserta komponen lainnya seperti skematik di bawah ini. Seperti ini ya maksudnya. Cara kerja perangkat yaitu jalankan aplikasi. Di sini sudah ada aplikasinya di Play Store yaitu BLYNK yang sudah disetting tadi. Jadi ada aplikasi BLYNK, silakan download di Play Store, kemudian diinstal. Kemudian nanti saya akan putar videonya untuk cara settingnya.
kemudian jika sudah perangkatnya sudah terkoneksi, maka ada notif di situ nanti ada ditambah seperti perintah untuk masukin datanya ya, maksudnya lampu mana aja yang sudah tersetting di situ. Kemudian ada bottom door lock, yaitu nanti akan relaynya berfungsi aktif dan door lock akan aktif. Button pair akan aktif on ketika pair mendeteksi pergerakan. Ketika button alert pair diaktifkan, ditekan, akan ada notifikasi saat pair mendeteksi pergerakan. Jadi nanti di sistem ada ini kan, ada apa namanya, di situ ada tombol alert pair yang diaktifkan. Kemudian nanti setelah diaktifkan, alat itu nanti bekerja seperti kayak sensor gerak gitu ya. Jadi setiap ada gerakan dia akan mengirim notifikasi dengan aplikasi pengguna itu. Kemudian ada geser, yaitu servo akan berputar sesuai nilai silinder tersebut. Kemudian nanti ada LCD yang akan menampilkan hasil dari membaca sensor DHT11, yaitu humidity dan temperatur. Nah, jadi untuk masing-masing alat nanti ada fungsinya masing-masing. Ini kita coba contoh penggunaan aplikasinya ya. Nah, itu ada Arduino-nya dan ada relay-nya, dan itu ada lampu AC-nya ya. Nah, di situ ada aplikasi apa namanya itu yang tadi itu. Nah, ini bottom untuk setting contohnya seperti lampu. Nah, ini untuk relay berapa. Nah, di sini nanti akan di sini untuk setting Arduino-nya, untuk masukkan emailnya. Nah, ini berfungsi. Jadi ketika ini diklik on, lampu ini akan menyala. Nah, ini nah di sini juga button ini diklik, nanti si lampu ini akan menyala. Nah, di sini nanti ada juga si sensor gerak. Jadi sensor gerak ini akan mengirim notifikasi ke aplikasi ini seperti ada gerakan gitu. Jadi kita ada tahu nih, misalnya kita sensor geraknya taruh di dapur atau di ruang keluarga yang ditinggal rumah sama pemiliknya pada saat keluar kota. Jadi setiap ada pergerakan nanti akan mengirim notifikasi ya. Apalagi waktu sekarang kan udah ada sistem CCTV nih. Nah, di sistem CCTV juga itu sudah termasuk jadi kecerdasan buatan yang menjadi asisten keluarga ya. Soalnya dia udah ada sensor geraknya juga, langsung kirim gambar. Dan tadi itu ada juga untuk ini door lock-nya. Jadi setiap diklik, nah nanti akan ada kuncinya nih. Dia ini disambungin ke kunci jendela atau kunci rumah. Dia ada satu aliran listrik, nanti dia akan mengunci gembok. Ini ada
ini sensor geraknya ya, ini relay 4 channelnya tadi yang disetting di aplikasinya. Oke, untuk ini sudah saya upload di GitHub. Nah, ini untuk kita copy. Pindah screen ke paste di sini. Sini udah saya upload untuk cara perangkaiannya. Kabelnya dari mana ke mana. Ini rangkaian servonya seperti ini. Rangkaiannya untuk si JHT 11 seperti ini. Ini untuk rangkaian door locknya untuk mengunci seperti ini, dan rangkaian lampu AC-nya seperti ini untuk menghidupkan dan mematikan lampu yang ada di rumah. Nah, di sini udah ada scriptnya yang nanti di program di aplikasi Nah, ini adalah masukkan library DHT sensor, ada vehicle sensor, dan di BLYNK program di bawah ini. Programnya. Program ini ada berapa baris ya? Coba kita cek dulu. Ada 95 baris program. Nah, ini contoh apa namanya itu programnya yang di handphone. Jadi di sini ada lampu untuk menghidupkan lampu. Di sini ada door lock-nya untuk menghidupkan dan mengunci dan membuka pintu atau jendela. Di sini peer sebagai notifikasi jika ada apa namanya itu pergerakan. Nah, ini ada temperatur suhu ya. Sini sudah saya upload di GitHub. Mungkin teman-teman yang mau belanja alat-alatnya di mana, bisa di linknya bisa dibuka di sini. Nah, di sini udah lengkap ya untuk berbagai macam alat Arduino sampai yang alat yang dibutuhkan seperti kabel dan lain-lain. Untuk sensor juga sudah ada semua. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.